Assalamualaikum, nama saya Iqbal. Saya mau menceritakan tentang pendakian saya di Gunung Sumbing yang tersesat hampir 3 hari. Awalnya itu liburan pondok bulan Januari. Ketika pondok libur, saya ada rencana ingin ziarah. Ketika itu saya bingung mau kemana. Tiba-tiba saya lihat foto teman saya yang naik di Gunung Sumbing, dan saya teringat ternyata di Gunung Sumbing itu ada makam wali, yaitu Syekh Makruhan. Jadi saya tertarik, saya ingin ke sana. Tapi yaitu cuma ke sana cuma ingin ziarah sambil menikmati pemandangan alam. Kami kumpul di pondok sekitar jam 4 kami sudah kumpul di pondok. Kami berangkat jam 4 sore, naik motor sampai base camp pendakian Gunung Sumbing itu tepatnya di Desa Banaran itu jam 5 atau jam 5:15. Kami duduk di situ sampai situ, tapi kami tidak langsung ke base camp, tapi ke rumah teman saya yang habis memuncak itu. Jam 5 sore, Mas? Iya, jam 5 sore sampai sana. Kami duduk di sana istirahat dulu sampai malam, sholat di sana. Kami mulai muncak jam 9. Jadi jam 9 itu kami langsung ke base camp, ditemani teman saya daftar. Dan di sana saya dari bawah dari pondok itu bawahnya ya bukan peralatan puncak, ya bawa kuku, jaket, sandal biasa, cuma itu. Sampai sana, sampai rumah teman saya ya ditambahi sama teman saya, tapi tidak dibawakan tenda, cuma dibawakan terpal ya, kompor kecil itu, dan dipinjami sepatu biasa itu yang buat sekolah yang licin itu. Bukan sepatu puncak, bukan. Kalau teman saya pakai sepatu puncak, pakai sepatu tentara itu, jadi kesep. Saya enggak. Kami mulai turun ke base camp. Base campnya di bawah rumah teman saya. Jadi kami turun daftar. Nah, ternyata di situ itu yang daftar itu cuma 3 orang. Jadi ya nggak tahu kenapa kok tiba-tiba, biasanya itu ramai, tapi ya nggak tahu itu kok 3 orang. Ya cuma saya, teman saya yang namanya Abu dan Azam, cuma 3 orang itu. Teman saya bilang, apa esuk wae ngandani Izam oleh pemandune. Saya berpikir, karena saya sudah bilang izin dari rumah itu malam Jumat harus di rumah, karena pikiran dalam saya itu saya naik ke puncak, malam naik tuh sunrise langsung turun, jadi malam langsung pulang. Pikirannya seperti itu, jadi tidak lama di sana itu. Saya berpikir seperti itu karena hari Sabtunya ibu saya mau pergi ke Batam menemui kakak saya. Jadi saya izinnya malam Jumat sudah di rumah. Makanya saya putuskan muncak, padahal kami bertiga belum pernah naik ke Gunung Sumbing, belum pernah. Kami modal nekat, mau udah persiapan, itu terpal, cuma air bertus itu, dan apa itu, pokoknya bukan kaleng itu buat nyalain api. Cuma itu, minum sama orang tua teman saya dikasih minum air putih 2, yang bawa itu air putih teman saya. Berarti 3 orang beda-beda. Teman saya bawa air putih, saya bawa makanan tapi nasi jagung dari sana, eblek segini. Yang bawa makanan saya, tapi saya nggak suka nasi jagung, terus dibawa. Saya cuma di rumah itu saya cuma bawa pisang kecil-kecil itu ya sedikit, karena pikiran saya itu naik langsung turun, jadi nggak banyak, perbekalannya itu nggak banyak. Setelah itu
kamu mau naik, sebelum naik kami ngobrol-ngobrol dulu, pamitan hati-hati, terus-terusannya hati-hati. Ada yang nawarin, mas bareng aku sih ngojek. Oh ya, saya dari bawah rumah teman saya naik ke setengah dari pos 1, karena setengah pos 1 itu masih jalan, jadi bisa dilewati motor. Dari sana kami mulai naik dilepaskan oleh teman saya itu, pamitan dari situ 3 orang naik. Sampai naik awal itu sudah, ternyata yang naik kemarin itu sudah turun, jadi ya cuma 3 orang itu naik. 3 orang itu naik, saya, teman saya 2 orang naik semua. Dan di sana ya kan nyenter itu, karena memang belum pernah ke sana. Naik terus mengandalkan peta dan senter, cuma itu yang kami andalkan. Naik sampai kami nggak tahu kalau itu pos 2. Sebenarnya dari bawah itu sudah diberitahu jangan berhenti di pos 2, karena memang tempat itu paling angker pos 2 sebenarnya. Pos 2 itu paling angker, pohon besar sekali. Saya di sana di pos 2 itu ya sekitar jam 11 mungkin, jam setengah 11, sekitar jam segitu. Saya naik di situ, saya berhenti. Saya karena nggak tahu, saya kan di situ ada tempatnya, ada seperti ya tempat duduk lah besar tuh, ya buatan orang seperti dari pring itu. Saya duduk ngobrol-ngobrol, makan pisang 2 atau 3 pisang saya makan, saya habiskan di situ. Pisang saya habiskan di situ, karena pikiran saya nanti, ya itu pikiran saya itu besok udah pulang, jadi saya sudah habiskan bekal, sudah saya habiskan bekal, saya sudah habiskan Di pos 2. di pos 2 saya sudah habiskan. Karena saya teringat bahwa 2 itu paling angker, saya langsung agak merinding. Wah, saya langsung putuskan, ayo langsung ayo naik, karena sudah tahu, saya lihat besar udah, ayo naik, langsung naik. Di situ itu tempatnya itu kadang ya ada jalan yang lurus, seperti lurus itu enak. Terkadang jalannya itu seperti jalan air itu, jadi bukan, memang itu baru. Pendakian yang kami naik itu baru diresmikan. Jalurnya baru diresmikan. Oh. Jadi naiknya itu kadang narik, jadi enggak, naiknya itu memang terlalu sulit, agak sulit. Tapi ya untuk jalur pendakian paling enak situ, khusus Sumbing paling enak situ memang. Sampai sana naik di pos 3. Di pos 3 tempatnya itu ya lumayan, enggak besar. Pos 3 itu enggak besar, kecil. Tapi lebih ya ada tempatnya ketimbang pos 1, pos 2. Pos 2 cuma porsi, kalau pos 3 sudah diberi anyaman seperti bubuk ya. Jam pos 3 itu sekitar jam 12 malam. Duduk di situ bentar ya, untuk nyalain api banyak betos itu bentar, nggak lama, langsung naik lagi. Kami naik lagi menuju ke pos 4. Di pos 4 itu jalannya seperti naik tebing, jadi harus ada tali. Dia sudah ternyata ada tali. Dari bawah itu dibilang tidak ada tali. Nah, di bawah itu suruh pakai dadung, tapi kami nggak bawa. Tapi ternyata di sana sudah ada. Jadi kami tinggal naik seperti naik tebing itu. Di pos 4 kami sudah di pos 4, kami tidak mendirikan tenda. Terpal yang dari teman kami itu kami buat remek. Buat alas. Iya. Cuma buat alas. Buat istirahat. Iya. Ya tidak istirahat, cuma duduk-duduk biasa situ. Setelah itu di situ sekitar jam 1, jam 2-an sampai jam 2-an kami ngobrol-ngobrol. Jam 3 orang itu saja, tidak ada orang lain. Kukira ada orang, tidak ada. Teman saya ngobrol-ngobrol, teman saya bilang, itu di sana ada orang. Saya bilang, ya suruh kesini. Cewek mau cowok? Baik cewek mau ini, baik cowok rasa. Ya seperti itu. Jadi temannya itu lihat penampakan. Iya, lihat penampakan
Tapi saya nggak tahu kalau itu penampakan. Kan pikiran saya itu kan dari sana itu ada orang. Jadi nggak tahu kalau itu sosok lain, saya nggak tahu. Yang lihat cuma temennya. Teman saya yang namanya Aizam itu yang lihat. Dia lihat itu, saya suruh, tapi karena dia bilang itu bukan manusia, ya udah nggak usah. Setelah lihat itu, teman saya lihat lagi, itu orang seperti zaman dulu berdiri di dekat pohon. Jaraknya berapa meter dari? Jaraknya itu sekitar 50 meteran. Sekitar 50 meter dia berdiri tegap begini, seperti mengawasi. Dia mengawasi kami. Saya tetap di situ, saya biasa, saya tetap di situ, ngobrol-ngobrol, foto-foto. Ada foto-fotonya, saya di sini foto-foto. Ya ngantuk-ngantuk, saya nggak tidur, karena pikiran saya sampai langsung turun, tidur di bawah, malam pulang. Itu pikiran saya, karena pengalaman saya di Gunung Andong kan, saya naik jam 3 malam, pagi pulang tidur. Jadi pikirannya seperti itu sampai subuh di pos 4, sholat jamaah di situ, jamaah subuh di situ. Nggak terpaling itu, nggak saya dirikan tenda karena memang nggak tidur, jadi nggak dibuat dengan kan cara buat tenda yang nggak sulit, karena harus cari kayu, gitu kan, cuma terpal, cari kayu, harus cari pipet. Jadi kami cuma kemudian pakai sarung gitu. Sampai subuh kami sholat ya, seperti ini, pakaiannya seperti ini, pakai kemeja, sarungan, badisan. Dan dari pas subuh itu saya tidak, ini bukan muncak, niat saya ziarah tadi. Jadi kami berpakaian seperti santri biasa. Naik ke puncak itu pakaian santri, bukan pakaian puncak, tidak. Kami ganti kostum, seperti kostum, badisan, sarungan seperti ini. Niat ziarah. Nah itu tiba-tiba kan ada arah itu, arahnya itu tidak ada di situ. Ada tapi kami bingung ketika itu arahnya di mana. Pertigaan ya. Oh, ya. Jadi kami bingung. Kami ambil kanan terus kami. Padahal di peta lurus. Oh. Di peta lurus, kami ambil kanan. Kami ambil kanan terus. Saya teringat kalau saya sudah tersesat itu ketika lihat peta itu, kata orang situ tidak ada air. Di pos 4 itu tidak ada air. Ada air cuma ada pos 1 ada. Di pos 4 tidak ada air. Tapi ketika saya naik itu airnya banyak sekali dan mengalir. Nemu mata air ya. Banyak sekali airnya. Jadi udah kesasar ini. Dan kami mau turun sudah jauh ternyata. Karena dari bal subuh, setelah subuh sampai Pentel itu sampai jam 6. Itu kan sudah lama. Naik terus. Ya pakai sarung, ya kan makan foto-foto kan harus nudon. Nanti ada orang, naik terus. Ya naik terus, ketemu teman saya, nemu kamera kecil, nemu kamera teman saya. Nemu kamera? Iya, kamera. Ya kamera kecil itu. Yang di utang situ. Oh, GoPro ya. Nemu itu, mungkin itu ada pendaki yang sesar di situ, lewat situ. Atau mungkin jatuh ya di bawah. Nah itu naik terus. Saya nggak bawa HP gitu itu. Saya nggak bawa HP, yang bawa HP cuma 2 orang. Saya naik itu suket itu, rumput. Jadi berani naik, nggak berani turun. Jadi jalurnya itu udah hilang. Memang bukan jalur pendakian itu. Oh, karena mau turun lagi udah jauh ya. Udah jauh. Tetap lanjut terus. Ya pikirannya itu di atas puncak Raja Wali ada orang. Sampai puncak pojok, karena puncak paling tinggi Raja Wali, tapi Sumbing itu banyak puncak. Tapi saya dari puncak paling pojok sana foto-foto lagi. Jadi itu sekitar jam berapa ya? Jam 7 atau jam 8. Berarti jam 7 udah sampai puncak. Udah sampai puncak yang puncak, belum puncak Raja Wali itu. Tapi bukan puncak Raja Wali. Raja Wali ya.
dan tidak ada tulisan puncak. Tapi puncak Raja Wali kelihatan nggak? Kelihatan. Tapi anehnya itu kami itu dari turun puncak itu tidak ada tulisan puncak. Padahal udah kami aneh. Ya mungkin puncak Raja Wali itu yang terakhir kami lewati. Kan nanti ada terakhir yang akan kami lewati setelah kami naik turun itu. Kami naik, di sana ada batu-batu besar. Batu-batu besar, saya ingin foto di situ karena seperti gerbang. Seperti gerbang lah. Terlihat seperti gerbang. Dan ada gua besar. Dan saya tertarik. Karena itu gerbang bagus itu. Teman saya kok melarang, saya nggak tahu teman saya kok tiba-tiba sok tahu. Padahal belum pernah gitu. Saya manut saja. Saya ikut saja. Nggak jadi foto di situ. Karena dilarang sama temannya. Iya, karena memang ada tanda. Oh iya. Ada tandanya itu seperti apa ya? Setan itu kayu begini. Iya. Ada tandanya. Oh berarti itu yang emang pernah didatangi sama orang ya? Kalau Ya ada tanda. udah. Karena nanti setelah saya turun naik lagi itu ada batu besar. Di situ ada sajen. Berarti kan banyak orang situ. Ada sajen, sajen. Dan saya lihat di YouTube memang itu Oh di YouTube ada? Ada. Oh iya. Jadi itu memang mungkin banyak yang ke situ. Oh iya. Tapi memang bukan jalur pendakian. Oh. Saya foto di situ. Saya foto naik dan lihat ada gua. Tapi tembus sampai saya lihat kawah. Bisa lihat kawah. Nah itu di bawahnya itu ada sajen. Saya pas turun tumpah gitu. Sajennya tumpah. Iya. Itu kenapa? Ya saya injak. Oh keinjak. Karena memang turunnya kan agak tinggi, jadi anjlok gitu loh. Oh iya, kayak tebing. Kayak tebing itu. Ya memang tebing itu saya anjlok tumpah. Saya agak takut itu, tapi nggak apa-apa lah. Nah, setelah itu saya turun lagi, udah puncak lagi. Tapi tidak ada nama puncak, itu anehnya itu. Saya bingung ini udah puncak kok, itu kawah di bawah udah kelihatan. Dan yang paling tinggi ini, tapi tidak ada tulisan puncak. Ya tapi sempat foto itu. Tapi tidak ada tulisan puncak. Ya memang puncak yang dicari orang-orang itu puncak Raja Wali, mungkin puncak-puncak yang lain tidak dihiraukan, jadi tidak ada tulisan puncak. Terus kami cari Raja Wali. Karena tujuan kami naik ke ujung Raja Wali mencari orang untuk bertanya. Itu tujuan kami. Kami turun itu sekitar jam 10 pagi. Jam 10 pagi. Jam 10 pagi panas. Jadi kami itu mau naik nggak kuat, turun juga nggak kuat, nggak tahu. Putih mager gitu. Karena logistiknya emang udah. Logistik memang tapi nggak, sebenarnya itu karena ya mungkin karena mistos dari orang-orang Banaran. Kalau di pos 4 nggak boleh duduk. Kalau berhenti suruh berdiri. Dan tidak boleh ngersulo. Nah, setelah itu, tapi saya langgar semua. Saya duduk begini. Orang Banaran itu ketika orang itu kok duduk, dia ngalamat tidak sampai puncak. Dan memang saya tidak sampai puncak, tapi puncak-puncak yang lain. Raja Wali tidak memang, betul. Saya tidak sampai puncak, tapi puncak-puncak yang lain saya naiki semua. Setelah itu, saya itu setiap duduk nggak mau berdiri. Mau duduk itu nggak mau berdiri. Tapi kami mau turunnya pakai pantat karena gitu, pakai kaki sampai seling keseliung. Jadi pakai pantat. Kuburan yang dicari itu belum ketemu. Belum ketemu. Kuburannya itu di kawah. Oh di kawah. Di kawah. Jadi harus kami turun ke kawah tapi nggak ada jalan. Jadi kami jalan muter itu. Akhirnya nggak jadi kan kuburan itu? Nggak jadi karena nggak bisa. Kami niat mau turun tapi nggak bisa. Ya alhamdulillah mungkin kalau kami turun mungkin nggak bisa naik mungkin. Jadi ke kawah terus. Setelah itu kami turun pakai pantat. Enggak, itu jam berapa itu untuk memutuskan turun itu? Itu ya dari jam 10 jam 11 itu. Oh jam 11 akhirnya memutuskan untuk turun. Turun
tapi nggak kuat naik lagi, turun lagi, naik lagi. Karena perbukitan gitu ya. Iya. Turun itu kamu berpikir terlalu jauh. Naik itu pikiran kami husnudon ada orang, itu 2 orang. Jadi kenapa kami naik turun, karena ada 2 alasan itu. Dan terakhir kami putuskan naik. Tapi naiknya tidak naik secara langsung, itu tidak, tapi Nyari jalur sendiri. Modelnya itu melipir, muter, modelnya seperti itu. Kalau naik kami nggak kuat, jadi miring, jalannya miring terus. Begitu. Saya berhenti, ya masih sekitar jam 12-an. Makan karena saya nggak suka. Makan yang saya bawa itu nasi jagung dan gereh. Saya nggak suka. Habis sedikit, cuma sedikit saya makan. Nggak habis. 3 orang nggak suka semua. Oh, Nggak suka semua. Berarti pisangnya udah habis tadi di pos pisang udah habis di pos 2. 2. Jadi perbekalan cuma ada nasi jagung, gereh dan air putih, itu saja. Air putih dibawa teman saya Mas Azam, terpal dibawa teman saya Abu, nasi saya bawa. Berarti bisa. Setelah itu saya naik, saya berdiri mau tidur, nggak bisa karena panas sekali, nggak bisa tidur. Setelah panas, kabut dari bawah pada naik, mungkin sekitar jam 1 kan mau hujan ya, naik semua, nggak kelihatan itu sampean. Setelah itu hujan deras kami tetap naik terus. Dan ketika hujan deras itu, saya itu lihat teman-teman tuh tidak seperti teman saya, jadi sudah kayak orang asing gitu. Tapi ya tetap saya teman terus, naik terus, karena saya ikut yang namanya Mas Abu yang tadi itu. Mas Abu itu ya sok tahu mungkin tiba-tiba dia tahu sok tahu gitu. Karena memang belum naik semua, jadi kami tetap ikut kami naik terus sampai puncak, puncak mana nggak tahu, tapi bukan Raja Wali. Petir besar, kami berlindung di batu besar, tapi karena kami teringat kalau kami berhenti ini tangan tuh udah mulai biru, jadi kami takut hipotermia, maka kami gerak. Itu sekitar jam 2-an, jam 2 siang, hujan deras. Kami naik terus dan kami itu miring. Ada mungkin itu Raja Wali, tapi kami lewat pinggir. Jadi ketika itu kok kami kepleset satu, kami sudah gulung, nggak tahu, udah gulung itu. Itu bukan jalan, memang bukan jalan. Kami nak berjalannya ada hati-hati, udahnya miring. Itu suketnya itu gampang dicabut. Tapi kami punya taktik sendiri, jadi nggak tercabut. Saat endingnya tercabut, kami sudah jatuh, pasti jatuh. Karena miring seperti itu. Kamu udah lihat begini, miring. Setelah itu kami temukan makom. Ada makom kecil sih, makom. Tapi itu makam yang dicari itu? Bukan. Itu bukan makam yang dicari ya. Teman saya bilang ini ada makom. Dewi niati yaro di situ. Yaro di situ saya. Saya yaro di situ. Itu yaro, nggak tahu itu ngomong Islam atau tidak, nggak tahu saya itu husnudon aja. Ya nggak tahu kok bisa dimakamkan di situ, nggak tahu itu makamnya itu di puncak dan keras itu batu, berarti nggak tahu kok bisa. Saya makam yaro di situ. Akhirnya kami ya masih jam 2, sekitar jam 2 jam setengah 3 itu di situ yaro, masih hujan deras. Kami cari jalan turun. Turunnya kami tujuannya ke kawah karena dingin, jadi kami ingin masuk ke kawah biar hangat, tapi nggak bisa turun ke kawah. Akhirnya nyulak cari jalan, naik turun. Ya nggak naik turun, mundar mandir sampai lewati makom itu beberapa kali. Saya malu, saya bingung di situ. Di puncak saya bingung. Berarti tiap jalan nyampe situ lagi. Iya, tiap jalan seperti itu lagi. Karena memang diputar-puterin gitu. Enggak, ya diputar-putar itu, saya putar-putar. Saya diputar-putar. Memang dibingungkan. Enggak tahu. Balik turun lagi. Berarti ketemunya makom itu lagi. Akhirnya kami
Sampai saya itu marah saya, tapi kan saya ingat saya itu marah karena teman di puncak gunung itu seperti itu. Sampai saya itu mau sekarang mancal menendang teman saya untuk agar membunuh, sampai seperti itu karena stresnya. Saking stresnya sampai pengen bunuh temannya itu. bunuh temennya. Karena memang itu kan semua pada stres, jadi pikirannya itu gampang dirasuki. Tapi kami tetap sabar, saya tetap diikuti karena dia egoisnya. Ketika itu saya ditinggal, udah dapat jalan ya saya ikut. Dia sendiri 2 orang itu tinggal ya, padahal posisi kaki sepatu itu licin, jadi saya sering jatuh. Dia tuh ditinggal saya tanya, aneh. Baru berhenti, nanti tinggal lagi. Wah, kalau saya nggak ribut mungkin saya udah tinggal, nggak tahu saya gimana. Bahkan sampai saya jatuh itu di jurang itu, saya pegangan oyot itu dilihat saja teman saya, dilihat saja itu kok nggak ada bekal, ya Allah. Jadi kayak teman-temannya pada udah blank itu, nggak peduli itu kayaknya, Mas. Ya. Saya marah-marah baru peduli. Saya ditabik sama. Nah itu 2 orang lagi terus 2 orang itu teman saya itu 2 orang itu jalan terus. Saya tinggal. Setelah itu saya putuskan 1 orang ikut saya, ngantari aku. Mau katanya. Si teman saya dengan Azam mau. Si Abu nggak apa-apa sendiri, kamu cari jalan. Tapi dia itu nggak berhenti, jolon terus karena sepatu yang dia pakai itu keset, sepatu tara, keset. Sedangkan sepatu yang saya pakai itu sepatu sekolah, jadi licin. Karena setelah hujan dan ketika itu gerimis, jadi licin banget jalannya itu. Licin. Setelah itu saya jatuh. Teman saya ngasih terburu-buru, kepengen ngejar Abu, tapi memang karena dia tahu kalau saya jatuh, ditemani. Jalan itu jatuh lagi, 50 kali menghadap. Jadi anehnya di situ itu perasaan saya itu udah pemukiman, tapi ternyata masih di gunung. Pemandangannya itu kayak desa. Jadi modelnya itu kayak di pegunungan desa itu, di gunung-gunung. Di puncak itu masnya lihat kayak ada desa. Iya, perasaannya ada desa itu. Padahal masih di puncak. Di puncak. Didekati batu. Di apa? Dekati itu batu, bukan pemukiman. Kalau didekati ternyata batu. Oh. Dan di sana itu ya seperti pemukiman lah, karena kayak ada pepohonan kayak pepohonan di tandur itu. Kayak pikiran saya itu udah sampai pemukiman, benar masih puncak itu, masih di sekitar lereng gunung puncak itu di Sumbing. Nah itu sampai sana itu kami sampai maghrib turun itu udah turun itu maghrib. Ternyata maghrib si Abu tadi teman saya yang cari jalan tidak ketemu, sudah pisah. Jadi kalian bertiga itu berpisah? 1 yang pisah, tinggal 2. Posisi maghrib. Iya. Kami ya maghrib tidak, jalan sudah tidak ada. Dari turun itu kami sudah menemukan jalan turun, tapi setelah maghrib itu jalan sudah tidak ada. Kami sudah bingung. Jadi bingung. Sama kan sama teman saya yang Azam itu ada 2 jalan. Yang satu lurus, yang satu kanan. Saya ambil kanan. Itu bukan jalan ternyata. Bukan jalan betul. Tapi saya sama Mas Azam putuskan tetap turun. Bagaimanapun harus turun. Setelah itu kami turun, tidak menggunakan kaki karena kaki tidak memungkinkan karena licin dan itu bukan jalan, maka kami turun pakai pantat. Jatuh. Saya turun terus. Tapi intinya turun. Setelah itu, pas turun itu teman saya sering berhenti sejenak. Dia berhenti. Saya tunggu, jalan lagi. Berhenti lagi, saya tunggu, berhenti lagi. Yang terakhir ini yang dia agak, dan dia mengakui memang dia sudah enggak sadar, setengah sadar itu. Dia begini, lama, ngalamun dia. Itu jaraknya saya dengan dia itu sekitar
5 meteran. Setelah dia begini, saya panggil dia. Yang dia diam. Apa? Ayo bali nendi. Dia tuh udah blank kan? Udah sesasar, tapi dia bali nendi itu kan udah blank itu. Iya. Bali neng omah, kok bali nendi. Tapi ketika itu saya agak marah ketika itu. Karena saya ketemu sama-sama bingung, jadi ketika itu saya itu cari jalan yang lain karena itu bukan jalan, maka saya cari jalan pikiran saya. Itu jam berapa itu? Itu sekitar malam Jumat. Ya, jam Sekitar jam berapa ya? Jam 9, mungkin jam 8 aja. Ya. Jam 8. Pokoknya setelah Isya. Jadi teman udah nggak bisa diajak berkomunikasi. Iya, udah blank itu, nggak bisa dia semua komunikasi. Dia udah blank, kayak cari jalan, pikiran saya nanti dia, aku melu. Ternyata tidak. Dia tetap begini. Akhirnya ditinggal sama masnya. Iya, saya tinggal. Pisah lagi. Bisa. Berarti bertiga itu Ketika bisa. pisah semua. Saya cari jalan, malah saya jatuh, keblos di jalan air. Saya merinding. Di jurang gitu. Di jurang, ya jalan air itu ada, gunung ada jalan air. Nah itu saya gunung di situ. Tapi untungnya itu musim hujan, jadi banyak rumput, jadi saya terhalang rumput, jadi tidak langsung ke jurang. Ya memang jurang, setelah itu memang jurang. Tapi saya, ya itu hampir putus asa itu. Buktinya putus asa itu, saya itu kaki di atas, kepala di bawah. Saya ambil, rumput itu kan sudah berhenti, saya teruskan, itu gunung terus. Memang saya sengaja. Saya sampai di jurang. Saya di situ berdiri, mau makan, saya lapar betul. Itu lapar saya. Saya lapar betul. Saya lapar dan haus. Setelah itu, saya makan malah tambah haus karena yang saya makan saya nggak suka nasi jagung. Oh, yang nasi jagung. Iya. Tapi saya nggak suka. Saya makan gereh itu, ikan asin, saya nggak, malah tambah jadi haus sekali. Padahal yang bawa air itu si ayam tadi yang setengah tidak sadar itu. Saya bingung, haus sekali. Saya teriak-teriak. Saya panggil nama dia, teriak. Padahal jaraknya tidak jauh sekali, tidak jauh sebenarnya. Ketika saya teriak, pasti dia, kalau dia sadar, pasti dia langsung menemui saya. Tapi ternyata dia tidak sadar, sampai dia tertidur ternyata. Saya teriak-teriak, tolong, ambil senter gini. Di bawah ada yang apa? Balas. Di bawah ada yang balas. Saya nggak tahu itu ono supaya nggak tahu ada yang balas. Tapi ya ada yang nggak ada yang naik. Saya tahu, memang ada yang tahu. Pas saya turun memang ada yang tahu kalau ada senter ini ada. Saya tolong itu lama. Ya, saya pikirannya itu ya, saya nggak percaya itu, kalau saya nggak percaya, kayak minta tolong itu kayak setengah kayak mimpi itu. Jadi saya nggak percaya sebenarnya itu. Saya nggak percaya, kayak itu kesasar, nggak percaya. Tapi memang kenyataannya saya memang kesasar. Jadi saya minta tolong terus. Akhirnya saya merenung. Hampir saya merenung, mau putus asa, mau bunuh diri, tapi saya teringat. Sampai pengen bunuh diri. Sampai bunuh diri saya. Karena saking frustasinya itu. Saking frustasinya. Dan di rumah itu ibu saya menunggu. Oh. Kan itu malam Jumat. Yeah. Saya berkata malam Jumat saya sudah sampai rumah, dan kenyataannya belum. Saya masih di atas dan pisah dengan teman-teman. Akhirnya saya merenung, baca zikir. Seandainya ini waktu terakhir saya, maka mudah-mudahan husnul khotimah. Saya lama merenung. Ya, ternyata di bawah itu sudah jurang. Saya di situ. Saya mau turun, nggak jadi karena kerikil aja ikut turun, jadi nggak jadi. Karena jurang. Jadi saya berpikir kalau saya turun berarti saya bunuh diri. Akhirnya saya nggak jadi turun. Saya di situ lama. Setelah itu ada yang lihat, itu ada. Saya berpikir kayak ada orang itu. Ada orang yang duduk jongkok
maaf kayak orang yang BAB itu, tapi kayak saya mau minta tolong itu berpikir ini orang atau tidak. Kalau orang kok deket, jaraknya itu 2 meter atau 3 meter, cukup sekali. Tapi saya di atas, orangnya di bawah, cukup sekali. Nah itu saya panggil sambil mikir orang atau tidak. Ya, tetap saking bingungnya saya panggil betul, tolong. Dia diam saja. Setelah saya beranikan diri, saya bawa senter itu, saya senter, dia noleh. Saya langsung mundur karena seperti mak lampir itu, matanya merah besar begini ternyata. Nah dia begini ternyata, tidak duduk, ternyata dia begini besar begini. Lalu saya mundur 2 langkah, saya takut mau lari mau lari kemana, karena itu sudah perengan dan jurang di bawahnya, saya udah nggak bisa apa-apa. Akhirnya saya itu teringat teman saya, Mas, kalau di Lampung itu kok sudah buta amin tadakuli jironi bin salami itu buat ngusir jin. Akhirnya saya baca qasidah itu dengan nada yang saya resapi. Amin tadakuli jironi bin salami mayat sedadam anjara min muklatim bidami. Terus saya baca terus, yang saya hafal saya baca terus. Tiba-tiba hati saya tenang, saya naik. Saya nggak tahu, setelah saya baca itu keajaiban, karena saya tuh turun itu, kaki saya berdiri sendiri. Saya lihat sosok itu. Saya cuma lihat, saya tidak takut, saya cuma lihat. Saya abaikan dia. Saya berdiri tiba-tiba pohon itu, beda itu bukan jalan kok bisa nggak tahu kok itu beda ada jalan. Pohon itu naikkan saya. Jadi nggak ambles, saya naik terus. Saya lingang mau saya bawa kemana ini, saya mau bawa kemana. Saya berpikir dalam ada yang bisiki apa saya mau, perasaan saya itu saya mau dibawa ke raja jin di Gunung Sumbing itu. Saya lihat kayak ada prestasi, tapi saya pikiran saya apa mau saya dibawa ke kali, karena bawahnya itu kali. Jadi apa saya bawa ke situ, tapi tetap saya khusnudon, saya baca sholawat. Ketika itu karena kaki saya itu berjalan sendiri dan saya mengikuti kaki saya, maka saya baca sholawat. Dialah yang saya ingat itu sholawat al-fatih. Allahumma sholli ala Muhammad al-fatih lima huli wal khatim lima sabaqan nasil hakim wal hadi ila siratal mustaqim wa ala alihi washabihi qadri miqdaril adim. Nadanya seperti ini dan terus tidak putus. Terus saya baca terus. Nah itu setiap saya berhenti baca, saya akan sasar. Terasa karena jalannya itu beda. Saya baca terus, di belakang itu perasaannya ada orang. Saya nggak berani lihat, saya nggak berani nengok. Ada yang bisiki, ini semua menyambut kamu, pepohonan semua menyambut, dan itu memang betul. Ketika itu saya yang di atas itu saya jatuh, tidak jatuh. Ketika lewat itu saya tidak jatuh, satu kali pun saya tidak jatuh. Aneh. Memang seperti pohon itu daun ikut menyambut. Dan memang saya hadirkan Rasulullah dan Syekh Abdul Qadir, akan mereka hadir. Nah itu ya saya masih setengah sadar, seperti saya pernah ke sana, tapi belum. Nah itu karena saya 2 hari belum tidur, saya taruh istirahat, saya kasih tas saya taruh, saya buat bantal. Tapi ketika saya tidur itu malah mau merem itu ada suara-suara. Ya, tapi saya tahu itu bukan manusia karena saya sendiri, bukan manusia itu. Dia mengejek, betul dia ngejek saya.
ini ada yang kesasar, ini langsung kesasar, ini langsung kesasar, ayo ini seperti itu. Nazarnya hampir seperti itu. Dia menyuruh teman-temannya, saya mau melek itu nggak berani, mau buka mata nggak berani. Saya baca terus, merinding saya, merinding ketika itu. Suaranya itu seperti apa? Suaranya itu ya biasa seperti manusia biasa, mengundang-undang teman-teman itu. Seperti ayo suruh hubung, berarti suruh lihat kayaknya. Saya di situ nggak berani saya. Posisi baju basah, celana basah, tidak ada yang kering, basah semua. Dan di Wonosobo itu kan itu sudah di Wonosobo ternyata. Saya nggak tahu. Kalau di Wonosobo nggak tahu. Yang tahu semakin saya turun kok dingin. Jadi saya teruduk terus sampai nggak berani buka mata. Tertidur, tertidur itu sama masih kedinginan. Tidur pun mimpi masih kedinginan. Berarti dinginnya masuk dalam mimpi. Bisa nggak tahu saya. Ya alhamdulillah saya nggak berapa sampai hipo. Biasanya orang mati itu ketiduran hipo, mati. Ketika itu alhamdulillah saya enggak. Perasaan saya di bawah, saya digotong oleh orang-orang itu, digotong, ditaruh. Ya saya terasa digotong, taruh, gotong lagi. Pengalaman saya. Setelah digotong, pagi-pagi itu pagi. Nah, itu pengalaman digotong seperti ditarik-tarik itu, ditarik kayak gotongnya bukan dijengak enggak, tapi ditarik tangan kaki ini, tarik seperti yang hewan. Saya dibawakan seperti hewan, tapi saya tetap pejamkan mata, nggak berani saya buka mata, nggak berani karena saking takut, karena saya tahu itu bukan manusia. Jadi daripada saya ketakutan, lebih baik saya pejamkan mata. Ternyata setelah itu saya tidur dan bangun-bangun sudah di lereng gunung, sudah dekat dengan pemukiman. Mungkin ketika malam itu saya diturunkan. Jadi saya tidak turun sendiri, diturunkan. Karena memang tidak tahu jalan, saya diturunkan. Saya turun, ada orang warga yang naik turun gunung, saya ikut naik. Saya dekat dia, Mas, bareng. Saya ikut naik sampai di tempat pemukiman itu ada banyak orang di situ. Ada banyak orang, mereka seperti menyambut saya. Melas sama saya, kasihan. Ditanya berapa hari, dari mana? Dari Banaran, Pak. Saya dari apa? Rabu. Saya di situ kan Jumat. Saya mandi di situ. Saya di situ mandi, di warga itu sholat di musola warga. Setelah berapa waktu, yaitu sekitar jam 6, jam 7 ya, jam 7 ada warga yang bilang saya, Mas, itu ada orang yang turun lagi. Mungkin teman jenengan, Mas. Oh, nggak tahu, Bu, nanti temui saya saja. Dia langsung ternyata ketika saya ternyata dia ketemu sama saya. Alhamdulillah ketemu. Setelah itu kami makan di rumah tempat orang warga situ makan. Lama kemudian ada orang Banyumudal. Orang itu suka muncak dari Wonosobo itu menemukan teman saya yang satu yang tadi itu yang maghrib itu, yang sudah pisah maghrib itu. Kukira itu base camp dari Banaran, ternyata bukan, itu dari Banyumudal. Awalnya kok bisa ketemu karena yang tadi warga yang nolong saya itu, yang nyamperin rumahnya itu, dialah ke Banyumudal ngomong ke orang situ bahwa ada orang yang kesasar, dan ternyata orang situ juga ada menemukan orang yang kesasar, disatukan, ternyata betul orang yang teman saya itu bilang ada 2 orang yang kesasar teman saya. Jadi saya dijemput di Pencar itu, alhamdulillah itu ditemukan jadi 1. Setelah itu kami turun maghrib, Jumatan di sana di Banyumudal, maghrib kami turun naik bis sampai ke Banaran. Kami disambut oleh pos dari Banaran, mereka
sudah menyambut kami, tanda tangan kami ke rumah teman saya yang di Manaran itu. Sebenarnya kami saya di situ duduk ceritain, setelah itu saya ngotot pulang. Saya ngotot pulang karena paginya ibu saya itu sama bapak saya pergi ke Batam. Setelah itu sebenarnya nggak boleh, saya terus nginep, tapi saya bagaimanapun harus pulang. Malam itu pulang, saya jam 11 itu saya harus pulang. Jam 11 malam saya harus pulang, pulang 11 malam dari Manaran itu pulang sampai rumah. Alhamdulillah ketemu orang tua. Orang tua itu nggak makan 1 hari, nggak makan, nangis nggak makan. Ibu bapak saya kalau dia belum pulang, saya nggak mau ke tempat kakak saya yang di Batam itu. Akhirnya saya pulang, teman saya langsung balik ke Manaran. Paginya saya nganter ibu bapak saya ke Bandara Semarang. Nah, itu saya belum tidur, akhirnya tidur di mobil itu. Dan ini cerita dari saya itu cukup segini saja. Pelajaran yang bisa diambil satu, kalau muncak, terutama muncak atau pergi, tolong tetap izin dengan orang tua. Dan ketika muncak atau apapun itu, taati peraturan dan jangan lupa niat yang bagus. Jangan niat yang aneh-aneh, karena itu sangat mempengaruhi. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.